Ya, jadi orang bule kayak ngerasa pawang hujan, what the function, apa fungsinya? Okay. Now, Focus and try to be in the zone. But now everything is a bit lost, because we are just waiting. We don't know what to do. Maybe we go out, maybe we go in, maybe we cannot go. It's a pity. And also, I would like to race in a normal condition with wet, but normal condition because I would like to try the mod. But then they got knocked back and then the rains come in, so that sort of changed our approach again. Kesuksesan Indonesia membangun sirkuit Mandalika membawa berkah. Apalagi kemudian berhasil meyakinkan pihak Dorna Sport agar bersedia menyelenggarakan MotoGP di sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sejak hari Jumat tanggal 18 Maret sampai hari ini Minggu 20 Maret 2022, sirkuit Mandalika menjadi sorotan. Bukan saja dari masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat dunia. Fans MotoGP yang tersebar di seluruh dunia konon mencapai 400 juta orang, membuat sirkuit Mandalika semakin mendunia. Pemerintah dan pihak sirkuit Mandalika tidak mau momen ini terlewatkan begitu saja. Pemerintah melakukan segalanya agar penyelenggaraan MotoGP sukses besar, penyediaan infrastruktur, banyaknya hotel, penginapan di rumah-rumah penduduk, sampai jaringan internet 5G yang super kencang digeber supaya para tamu bisa mengenang MotoGP selamanya. Usaha-usaha yang dilakukan bukan hanya teknis tapi juga mistis. Konon katanya demi mendukung kesuksesan penyelenggaraan MotoGP Mandalika, pihak panitia menggunakan jasa pawang hujan supaya kondisi trek sirkuit Mandalika serta sekitarnya bisa mendukung gelaran akbar ini. Saya ini melayani untuk Indonesia. Kenyataannya waktu pre-season test itu 3 hari cuaca baik, cerah, tapi efeknya di aspal. Ini penjelasan kan ada juga yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Ini bagaimana menjelaskan ke publik? Nggak masalah sih, yang penting buktinya ada, race berhasil dan aspal itu butuh dingin, panggil hujan juga berhasil. Harusnya sih sedang ya, tapi karena kan saya kan manusia biasa, Allah yang maha kuasa, tapi ternyata kok intensitasnya agak tinggi, tapi tadi digesernya hari ini ke arah barat. Hari pertama latihan bebas atau free practice MotoGP di sirkuit Mandalika Jumat 18 Maret 2022 kemarin dihiasi hujan yang cukup deras sejak pagi hari. Bahkan para pembalap mengganti ban basah untuk menjajal sirkuit Mandalika. Hingga pukul 15.20 waktu Indonesia Tengah, hujan deras masih mengguyur Mandalika International Street Circuit, Ahad 20 Maret 2022. Bahkan petir sempat menyambar pinggiran sirkuit Mandalika ketika balapan sempat ditunda karena hujan deras mengguyur Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Minggu siang. Paginya hujan, drizzling atau gerimis, habis itu terus cerah tapi tidak boleh panas. Bahkan tadi ada yang teriak-teriak negatif juga sekilas, tapi saya nggak bawa ke hati karena saya harus menuju ke Tuhan, event ini harus sukses. Let's say. Fabio, I imagine the team and Ducati have so much experience in the wet, they just put a setting that they tell you will work. Do you have any input on how you want the setting, or you just trust them and go ride it? Kan itu Pak Erick Thohir dulu udah menyebar foto aku, wajah Rara pawang hujan. Nah kalau di sini kan belum. Oh di sini berarti Dorna belum tahu gitu Mbak ya, makanya? Ya Dorna, ya pihak TNI-nya kan belum tahu. Lecutan petir ini juga terekam dalam siaran langsung. Terlihat muncul api ketika kilat menyambar disertai suara gemuruh. Penyelenggara pun masih memutuskan untuk menunda dimulainya start balap motor paling bergengsi di dunia tersebut. Pihak penyelenggara pun mencoba mengatasi hal tersebut. Karena hujan tak kunjung reda, seorang yang dipercaya sebagai pawang hujan akhirnya turun tangan. Pawang yang dipercaya adalah Raden Rara Satu Wulandari asli dari Papua. Kemampuan Raden Rara sebagai pawang hujan diragukan karena malah turun hujan pada Jumat kemarin. Menanggapi komentar netizen dalam video klarifikasi Rara yang diunggah akun Facebook Muhbaihaki, Raden Rara menjelaskan hujan memang sengaja diturunkan di hari pertama agar pembalap merasa nyaman. Iya, kan memang diminta untuk tidak terlalu panas. Mintanya kan dari tadi kan programnya dingin. Berarti sebenarnya mintanya itu gerimis Mbak ya? Iya, mintanya gerimis. Wow banget, euy. Ternyata hujan bisa diatur, seperti mengatur siaran televisi menggunakan remote. Jika suka nonton acara memasak, tinggal pencet tombol remote mencari stasiun televisi yang sedang menayangkan acara masak. Begitu juga ingin acara film, tinggal pencet remote.
Cuaca Indonesia memang tropis, sedangkan para pembalap banyak dari Eropa terbiasa cuaca dingin. Oleh karena itu, menurut Raden Rara sengaja diturunkan hujan agar cuaca lebih sejuk dan lebih nyaman. Untuk meyakinkan netizen bahwa dirinya seorang pawang hujan mumpuni, Raden Rara membuat video. Dalam video tersebut, Rara menunjukkan lokasi ritual pawang hujan. Ada 2 tanah yang digali membentuk lingkaran, 1 tanah berisi sesajen dan air untuk menahan hujan. Tanah lainnya juga digali berbentuk lingkaran dan dilepas beberapa balok es batu. Itu disebut tempat ritual khusus memanggil hujan. Turunnya hujan pun berfungsi untuk menguatkan aspal di sirkuit Mandalika. Perempuan yang disapa Rara masuk ke lintasan sirkuit Mandalika dan melakukan ritual untuk menangkal hujan. Rara tampak berjalan di sekitar pedok sambil memukul bejana perunggu kecil yang dipegangnya. Selain bejana tersebut, terlihat juga ada pemukul kecil dan dupa. Ritual ini diyakini dapat menghentikan hujan yang masih cukup deras. Kehadiran Rara di lintasan sirkuit Mandalika menarik perhatian banyak orang. Mulai dari penonton hingga para pembalap yang sedang menanti di garasi. Quartararo yang sedang ada di garasi Yamaha lalu mengikuti aksi Rara. Pembalap Monster Energi Yamaha Fabio Quartararo tampak mencoba meniru ritual yang dilakukan perempuan tersebut. Sambil tersenyum, dia memperlihatkan keahliannya dengan sendok dan mangkuk kertas di depan kamera. Meskipun pada akhirnya mangkuk dan sendok itu sempat terjatuh dan mengundang tawa dari banyak orang yang melihatnya. Ya, hujan deras tiba-tiba turun sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah. Padahal sejak pagi hingga siang tadi, cuaca di sirkuit sangat panas. Bahkan hal ini memaksa penyelenggara mengurangi jumlah lap pada race Moto2. Race yang sebelumnya direncanakan dilakukan dengan 25 lap, kemudian diputuskan untuk dikurangi menjadi 16 lap. Cuaca hujan deras ini sejatinya sesuai dengan perkiraan BMKG pada beberapa hari sebelumnya. BMKG menyatakan hujan deras disertai kilat pada 18 hingga 20 Maret akan melanda kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Bima, Kota Bima, dan Dompu. Saat gelaran MotoGP, itu di sini cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan sedang. Di sini ada bos saya, Pak Erick Thohir dan Pak Jokowi. Saya sudah biasa membawa event kampanye itu intensif. Potensi hujan sedang lebat yang dapat disertai dengan kilat dan petir. Dan ini juga angin. Jadi saya kepingin Indonesia bangga dan ada kearifan lokal yang bisa kolaborasi dengan Pak Hadi atau BRI. Dan saya ingin membuktikan kalau kekuatan doa tadi kan mereka pada mungkin negatif sama saya, justru saya bawa, oh ya Indonesia harus happy, Indonesia harus kencang ada terjadi di sana. Barangkali ini juga perlu kita waspadai pada saat pelaksanaan MotoGP. Kalau yang kemarin digeser ke arah selatan. Kalau untuk besok pagi itu digeser kemana itu? Nanti saya baca lagi, karena kan setiap hari saya harus lihat BMKG, saya harus koordinasi dengan Pak Hadi. Namun kondisi ini dipastikan bakal memengaruhi jalannya balap. Tim pun harus menyesuaikan setelan mesin dan ban dengan adanya perubahan cuaca secara tiba-tiba ini. Apalagi jika melihat pengalaman yang terjadi pada 1 hari sebelumnya, Sabtu 19 Maret 2022. Ketika itu hujan sempat turun pada pagi hari dan cuaca mendung menyelimuti Mandalika hingga sore hari. Pada hari itu juga banyak pembalap yang terpeleset dan bahkan jatuh saat melakukan latihan dan kualifikasi. Juara dunia 8 kali Marc Marquez pun bahkan sampai jatuh 2 kali pada sesi kualifikasi kemarin. Lantaran itu pula Marquez gagal mencatatkan waktu terbaik dan terpaksa harus memulai race dari posisi start ke-14. Bahkan Marquez kembali jatuh yang keempat kalinya pada sesi warm up dan mengakibatkan dia harus absen dari gelaran MotoGP Mandalika. Karena mengalami gegar otak dan dijadwalkan pulang ke Barcelona, Spanyol untuk menjalani perawatan lanjutan. Selain Marquez, pembalap lain yang juga gagal menorehkan waktu terbaik lantaran terjatuh kemarin yaitu Joan Mir. Franco Morbidelli dari tim Monster Energi Yamaha juga terjatuh dan harus menempati start posisi ke-12 dengan catatan waktu 1 menit 32,336 detik. Sebelum akhirnya terkena penalti dan turun.
Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.